Oke, welcome guys to my channel again. Apa sih Pak? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, ini adalah materi kelanjutan yang dari materi sebelumnya, yaitu persamaan nilai mutlak. Nah, sedikit mereview deh biar otaknya masih fresh. Ya, apa sih Pak? Review. Misalkan saya ada permasalahan gini, mutlak 3, sorry, mutlak X. Nah, mutlak X deh. Mana nih? X sama dengan 3. Bisa nggak nyari HP-nya berapa? Gampang Pak, bisa banget. Bisa ya. Kalau kita pakai definisi gimana? Kita pisahkan mutlaknya. Jadi berapa tuh? Sini X-nya positif, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0. Maka kita tetap tulis X-nya aja. Kemudian kalau X-nya negatif, di dalam mutlaknya, ya kita kali negatif aja ketika outputnya keluar nanti. Maka HP-nya gimana? Ada dua kasus dong Pak, yaitu satu yang positif, X sama dengan 3. Dan yang kedua adalah negatif X sama dengan 3, yaitu X sama dengan negatif 3. Berarti HP-nya apa? HP-nya adalah negatif 3,3. Easy ya? Easy dong. Nah, ini adalah kasus untuk persamaan. Artinya apa? HP-nya ya hanya dua ini. Kalau negatif 3 dimasukin sini, kan pernyataan ini bernilai benar lagi kan? Jadi 3 sama dengan 3, oke. Kemudian 3 dimasukin ke sini, dimutlakkan ya 3. 3 sama dengan 3 benar. Ada nggak HP selain 3, di dalam ini? Nggak ada ya. Contohnya misalkan, Pak 4 Pak. Benar nggak 4 sama dengan 3? Enggak. Jadi himpunan penyelesaian di persamaan mutlak ya cukup dua ini. Kalau ada dua, kalau ada satu ya cukup itu aja. Nah sekarang kalau misalkan di pertidaksamaan, contohnya sama deh. Mutlak 3 misalkan ya, lebih dari atau sama dengan, astaga. Kok mutlak 3 sih Pak? Mutlak X lebih dari atau sama dengan 3. Gini. Cara nyari HB-nya gimana? Ada bisa? Gampang ya. Sama. Kalau definisi gimana? Kita ambil mutlaknya dulu, kita pisahkan. Dalam mutlak itu positif, outputnya positif, tetap. Dalam mutlak itu negatif, outputnya gimana? Kita kali dengan negatif 1. Kita garap nih. Bentuk yang pertama berarti X lebih dari atau sama dengan 3. Bentuk yang kedua gimana? Negatif X kurang dari, kok kurang dari Pak? Lebih dari atau sama dengan. Nah gini. Sekarang gini, kalau bentuknya seperti ini, kan ada X, ada negatifnya nih di X-nya nih. Kita pindahkan ke kanan. Artinya apa? Aku nggak mau dekat-dekat dengan negatif, Pak. Ya udah kita kali negatif 1 nih. Ingat, jadi apa nih? X di sini negatif 3. Di sini tandanya lebih dari atau sama dengan atau kurang dari? Atau sama dengan. Berubah ya, jadi kurang dari atau sama dengan gitu. Jadi kalau perkalian negatif atau pembagian negatif, tanda kotak samaannya berubah gitu. Paham ya? Nah, ini HP-nya jadi gimana nih? HP-nya. Ya ini kan ada yang X lebih dari atau sama dengan 3 dan X kurang dari atau sama dengan negatif 3. Kalau kita gambar gimana nih? Di sini berarti apa? Negatif 3, di sini 3. Nah, yang jadi permasalahan gini deh. Di sini bulat penuh apa bulat kosong? Maksudnya Pak, ingat, di sini tandanya apa? Lebih dari atau sama dengan. Artinya sama dengan berarti 3 juga ikut. Ya enggak? 3 juga ikut. X 3 juga merupakan himpunan penyelesaian ya. Jadi di sini pasti juga ikut nih bulat penuh. Di sini juga nih X kurang dari atau sama dengan negatif 3. Berarti 3 juga ikut HP kan? Bulat penuh. Jadi gampangnya gini, kalau tandanya ada sama dengan kayak gini, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, bulatnya bulat penuh. Artinya titik itu ya ikut juga nanti jadi HP-nya. Oke, paham ya sampai sini ya. Sekarang tinggal kita arsir aja nih. X lebih dari atau sama dengan 3. Berarti nilai X-nya di sini apa nih? Contohnya. 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Ya enggak, kan lebih besar dari 3 atau sama dengan kan? Berarti mulai dari 3, 4 sampai tak hingga banyaknya. Sekarang kayak gini apa nih HP-nya nih? Berarti yang kurang dari atau sama negatif 3. Contohnya Pak, minta dari saking banyaknya sampai ke min 4, min 3 gitu ya. Berarti min 3 ke bawah lah intinya. Berarti kalau dari sini kita lihat polanya berarti kan semakin banyak nih. Berarti kita lihat 3 maka semakin banyak, maka ke arah mana? Ke arah kanan ya. Gini. Ini kan nilainya X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Di sini ada 4, ada 5, ada 6, ada 7 dan seterusnya. Kemudian kalau N negatif 3, kan dia semakin kecil nih, berarti ke kiri. Kan ada negatif 4, negatif 5, negatif tak hingga banyaknya. Nah, sampai sini paham ya? Di sini adalah
daerah yang memuat himpunan penyelesaiannya. Contohnya negatif 4 kita masukkan nih. Negatif muncul di sini ada negatif 4 nih kan. Masukkannya ke sini. Negatif 4 dimutlakan apa? 4. Benar nggak 4 lebih dari atau sama dengan 3? Oh, benar, Pak. Mantap. Contohnya, Pak, di sini saya ambil 10. Wah, keren ya. 10 saya mutlakkan, ya 10. Benar nggak dia lebih dari atau sama dengan 3? Oh, benar juga. Gitu. Pak, di sini kok nggak diarsir? Berarti di sini membuat nilai apa nih? Contohnya 0 deh. 0 kita masukin. 0 ya. Masukin sini. 0 benar nggak? 0 dimutlakkan ya 0. 0 lebih dari atau sama dengan 3? Salah dong. Kan kurang dari. Maka di sini nggak diarsir. Nah, maka daerah arsiran inilah yang memuat himpunan penyelesaiannya. Kalau ditulis gini nih, HP sama dengan, nah ini nih penulisannya unik. X sedemikian hingga nilai X-nya itu kurang dari atau sama dengan negatif 3 atau X lebih dari atau sama dengan 3. Di mana X elemen bilangan real. Kok ribet sih, Pak? Iya, emang agak ribet. Nah, di sini artinya adalah kenapa pakai atau? Karena daerah himpunan penyelesaian bisa ini dan ini. Sorry kok dan sih atau ini. Jadi ada dua, ini atau ini. Pak, boleh pilih salah satu? Boleh, ini aja. Ini juga boleh, gitu. Makanya atau kan pilih salah satu, kalau dan kan dua-duanya, gitu. Makanya tandanya atau. Jadi gampang ingatnya gini. Kalau terpisah oleh jarak, terpisah oleh jurang, ini kan jurang nih ibaratnya ya. Ya, Pak, jangan diingat-ingat, Pak, saya LDR, Pak. Iya, jarak. Dia tandanya adalah atau. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Pak, contoh lagi, boleh deh. Satu lagi. Misalkan gini, mutlak X min 2 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, gimana ya caranya ya? Ada yang bisa? Bisa dong harusnya ya. Pak, kita bandingkan dengan persamaan. Boleh di sini. Mutlak X min 2 sama dengan 3 misalkan. Kita bandingkan deh. Kalau persamaan gimana nih? Pak, saya menggunakan sifat. Boleh. Misalnya kita kerjain pakai sifat ya. Jadi apa nih? Ingat, mutlak segitiga itu sama dengan A. Sifatnya jadi segitiga sama dengan A atau segitiga sama dengan negatif A. Ya kan? Kemarin udah kita bahas. Jadi apa nih? Ini kan segitiga nih. Jadi X min 2 sama dengan 3. Ini kan A-nya kan? Ini yang pertama deh. Maka X sama dengan 5. Atau yang kedua apa nih? Segitiga sama dengan negatif A. Berarti X min 2 sama dengan negatif 3. X sama dengan berapa? Negatif 3 tambah 2. X sama dengan negatif 1. Sorry. Nah, HP negatif 1,5 gitu. Coba kita masukkan nilai selain negatif 1 dan 5. Contohnya 0. Benar nggak? 0 masuk ke sini. 0 dikurangi 2 berarti negatif 2 dimutlakkan 2. Benar nggak sih negatif 2 dimutlakkan itu sama dengan 3? Salah ya. Coba 5. 5 masukin sini. 5 dikurangi 2, 3. 3 dimutlakkan 3. 3 sama dengan 3. Oh, benar. Negatif 1 juga sama ya, benar ya. Jadi nilai selain ini salah. Nah, sekarang kalau misalkan pertidaksamaan, kita lihat bedanya gimana. Saya pakai pena warna biru deh, karena saya suka laut. Apa sih, Pak? Nah, kalau ini gimana? Contoh kita pakai definisi deh. Kita pisahkan dulu mutlaknya. Di dalam nilai mutlak itu positif dan di dalam nilai mutlak negatif. Ya, kalau positif gimana? Kita tulis aja bentuknya langsung. Kalau negatif, ya tinggal kita kali negatif. Bentuk pertama, X min 2 kurang dari atau sama dengan 3. Negatif 2 pindah ke sana jadi apa? X kurang dari atau sama dengan berapa nih? 5. Oke, bentuk pertama selesai, Pak. Yang kedua, negatif ya. Berarti negatif X min 2 kurang dari atau sama dengan 3. Berarti apa nih? Kita kali ke dalam negatifnya. Negatif X tambah 2 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, gini. Negatif X, 2 yang pindah ke sana jadi apa nih? Kurang ya? Kurang dari atau sama dengan 1. Pak, saya nggak mau di dekat-dekat negatif. Saya mau kali dengan negatif 1 lah, biar hilang negatifnya. Pindah. Boleh kita kali. Ingat, tandanya berubah. Saya kasih pena deh, biar teman-teman bisa membedakan. Berubah ya, jadi apa? Lebih dari atau sama dengan? Sini negatif 1, sini jadi X. Nah, ini dan ini merupakan HP-nya. Kalau kita gambar garis bilangan, kita turun dikit. Oke. Kita gambar garis bilangan ya, gini. Nah, gini. Ada apa aja? Di sini negatif 1. Di sini 5. Lihat, ada sama dengannya nggak? Oh, ada. Berarti bulat penuh. Ya, gampangnya gitu ya. Ada sama dengannya nih. Berarti bulat penuh. Nanti kalau nggak ada, berarti ya bulatnya kosong. Sekarang kita lihat. X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Berarti gimana nih caranya?
Nah, berarti apa nilainya berarti? Contohnya, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Paham ya? Kalau ini gimana? Ya, kurang dari negatif, kurang dari 5. Berarti apa, Pak? Negatif tak hingga dari sampai 3, 2, kembali, Pak. 2 dulu. Iya ya. 2, 3, 4, 5. Gitu. Berarti 5 ke menurun lah. Maka kalau kita arsir gimana nih? Kalau X lebih dari atau sama dengan negatif 1? Ke kanan ya, semakin gede dia. Ke kanan, gini. Arsir. Sekarang kalau ke kiri, gimana? Ke kiri. Oke, karena X kurang dari atau sama dengan negatif 5. Ke kiri ya. Arsir. Nah, di sini nih. Kalau di atas tadi, kan dia dipisahkan oleh jarak. Iya, apa sih Pak? LDR dong. Kalau di sini dia menyatu. Artinya apa? Tidak ada jarak yang memisahkan. Lihat, di sini ada daerah yang terkena arsiran 2 kali. Iya nggak? Iya nggak? Iya ya. Di sini adalah daerah yang terkena arsiran 2 kali adalah pada interval negatif 1 sampai 5. Oh, jadi Pak? Nah, jadi HP-nya pasti di antara negatif 1 dan 5. Nah, kalau dia itu nanti kalau kalian buat garis bilangan tidak terpisah oleh jarak seperti ini dan beririsan seperti ini, berarti HP-nya yang paling banyak terkena arsiran. Berarti ini. Dalam sini nih. Berarti HP-nya itu di antara berarti X sedemikian hingga X-nya itu di antara negatif 1 dan 5, di mana X elemen bilangan real. Gitu ya. Paham ya? Jadi kalau itu membedakan. Kalau ini itu atau karena terpisah oleh jarak, kalau ini dan ibaratnya. Karena ya daerahnya di dalam ini arsiran gitu, irisan antara dua daerah yang saling bertemu di tengah. Iya. Oke, sampai sini paham ya. Jadi di sini banyak nih. Kalau real itu berarti 0, sekian, 0, sekian itu real. Berarti banyak himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak di atas ini. Contohnya 0 masukkan sini. Negatif 2 kurang dari atau sama dengan 3. Dimutlakkan negatif 2 jadi 2 ya. 2 kurang dari atau sama dengan 3. Benar. Tapi coba kita ngambil di sini. Berarti misalkan 10 deh. 10 dikurangi 2, 8. 8 kurang dari atau sama dengan 3? Salah. Pak, saya mengambil di sini negatif 50. Wih, gede banget ya. Boleh, nggak apa-apa. Negatif 50 dikurangi 2, negatif 52 dimutlakkan 52, Pak. Kurang dari atau sama dengan 3? Benar. Salah, udah gede-gede salah lagi. Jadi itu ya, paham ya bedanya. Kalau mutlak dalam pertidaksamaan pasti berupa daerah. Pada pertidaksamaan linear, entah itu satu variabel, entah itu dua variabel nantinya. Himpunan penyelesaian dalam pertidaksamaan itu berupa daerah. Sementara kalau persamaan itu ya berupa satu titik itu aja. Kalau ada satu, kalau ada dua ya dua. Ya berupa titik-titik itu aja. Gitu. Sampai sini paham ya? Paham dong Pak? Gampang kok. Oke. Oke, see you. Terima kasih.